Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlin Tehwayo. Saya dari kelas MJ 301, mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Pustika Ayuning Puri SEMSIM dengan NIM 2102010700109. Di saat ini saya ingin mempresentasikan eh, tugas saya yang dijadikan sebagai ujian akhir semester, di mana terdapat laporan keuangan, ringkasan rasio keuangan. Pertama, rasio likuiditas tahun 2015, tahun 2016, dan juga ada kenaikan, di mana rasio lancar atau current ratio tahun 2015 terdapat 1,45, sedangkan tahun 2016 naik menjadi 1,26, naik turun 0,19. Rasio cepat atau quick ratio tahun 2015 terdapat 1,03, tahun 2016 naik menjadi 1,10, sedangkan naik turunnya yaitu 0,07. Yang berikut rasio leverage, di mana rasio utang atau debt ratio pada tahun 2015 terdapat 0,26, tahun 2016 0,20, sedangkan naik turunnya yaitu sebesar 0,20. Yang berikut time international ratio 2015 terdapat 13,5, pada tahun 2016 terdapat 12,40, sedangkan naik turunnya yaitu sebesar 1,10. Yang berikut rasio aktivitas, di mana perputaran persediaan atau inventory turnover pada tahun 2015 naik menjadi 16,80, sedangkan tahun 2016 turun menjadi 12,80, sedangkan naik turunnya yaitu menjadi 2,80. Yang berikut rata-rata periode pengumpulan piutang pada tahun 2015, 2016 sampai naik turunnya yaitu kosong, dan di bawahnya lagi perputaran aset atau total aset turnover, di mana 2015 terdapat 1,49, tahun 2016 1,46, sedangkan naik turunnya yaitu 0,03. Yang berikut rasio profitabilitas, di mana margin keuntungan atau profit margin sebesar 0,11 pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 0,9 dan naik turunnya yaitu sebesar 0,08. Yang berikut tingkat pengembalian aset atau return of asset pada tahun 2015 0,17, sedangkan pada tahun 2016 0,13, sedangkan naik turunnya yaitu sebesar 0,04. Yang di bawahnya terakhir tingkat pengembalian ekuitas atau return of equity, di mana pada tahun 2015 terdapat 0,23, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 0,16, sedangkan naik turunnya yaitu sebesar 0,07. Dapat kita lihat pada bagian berikutnya, dalam dolar Amerika Serikat terdapat keterangan di mana ada 2023, 2022, 2022, 2021 dan 2020 pada bulan Juni sampai bulan Desember, di mana penjualan bersih untuk 2023 audit 36.450.548 rupiah, sedangkan tidak audit yaitu sebesar 42.883.847 rupiah. 2022 audit terdapat sebesar 78.985.178 rupiah, sedangkan 2021 audit 77.898.136 rupiah, dan pada tahun 2020 73.361.046 rupiah. Beban pokok yang pertama yaitu sebesar 28.538.800
rupiah. Yang berikut 34.323.531 rupiah. Yang berikut 62.454.062 rupiah. Yang berikut 59.944.026 rupiah. Yang berikut 51.079.671 rupiah. Laba kotornya terdapat yang pertama yaitu 7.911.661 rupiah. Yang berikut 8.560.316 rupiah. Yang berikut pada tahun 2022 terdapat 16.531.116 rupiah. Sedangkan 2021 terdapat 17.945.110 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 atau audit terdapat sebesar 21.651.375 rupiah. Sedangkan pada total beban usaha terdapat yang pertama 3.142.654 rupiah, yang kedua 5.740.341 rupiah, yang kedua tahun 2022 audit terdapat 9.379.077 rupiah, sedangkan 2021 terdapat 6.877.841 rupiah. Dan yang terakhir tahun 2020 atau audit sebesar 5.117.704 rupiah. Yang berikut di bawahnya total penghasilan atau beban lain-lainnya terdapat 775.293 rupiah. Sedangkan pada 2022 tidak audit yaitu sebesar 236.985 rupiah. Yang berikut pada tahun 2022 audit sebesar 1.783.903 rupiah, dan pada tahun 2021 auditnya menurun sebanyak 95.965 rupiah. Dan terakhir pada tahun 2020 audit naik menjadi 1.865.762 rupiah. Yang berikut dapat dilihat beban pajak penghasilan, di mana pada 2023 mencapai 1.896.173 rupiah, sedangkan pada tahun 2022 412.990 rupiah. Tahun 2022 naik menjadi 835.988 rupiah. Pada tahun 2021 naik lagi menjadi 2.221.737 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 atau audit naik lagi menjadi 3.561.064 rupiah. Yang berikut penghasilan kompresif lain rugi. Lain atau dalam kurungnya berbentuk rugi. Tidak. Yang berikut laba bersih. Jadi jumlah laba bersih seluruhnya yaitu sebesar 3.647.587 rupiah. Sedangkan yang kedua 2.170.000 rupiah. Yang berikut 4.532.148 rupiah, yang pada tahun 2021 naik menjadi 8.950.500 rupiah, sedangkan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 14.838.369 rupiah. Yang berikut penghasilan kompensif lain atau dalam kurung rugi, di mana pada tahun 2023 558.296 rupiah. Yang berikut tidak audit pada tahun 2022 sebesar 142.990 rupiah. Yang berikut 458.783 rupiah. Dan pada tahun 2021 atau audit turun lagi menjadi 27.050 rupiah, dan pada tahun 2020 naik menjadi turun menjadi 11.543 rupiah. Yang berikut laba komprehensif, di mana pada
tahun 2023 atau audit terdapat Rp4.205.883 dan yang berikut 2.027.764 rupiah. Yang berikut Rp4.073.365. Yang pada audit 2021 terdapat Rp8.977.550 rupiah. Sedangkan dalam 2020 atau audit terdapat 14.849.912 rupiah. Sedangkan laba bersih yang laba per saham yang dapat berdistribusikan pada pemilik entitas induk sebesar yang pertama jumlah seluruhnya itu tuh sebesar 17,55, yang berikut 12,67, yang berikutnya pada tahun 2022 audit terdapat 25,55, untuk bulan Desember audit terdapat 49,05, dan untuk 2020 terdapat 79,59. Untuk tabel berikutnya dapat kita lihat dalam CV Semoga Jaya untuk laporan rugi laba dalam periode tahun 2015 dan tahun 2016. Dapat kita lihat terdapat tahun 2016 dan juga tahun 2015 dan 2015 kurang tahun 2016. Jadi di sini penjualan harga pokok penjual untuk tahun 2015 terdapat 833.065.620.000 rupiah. Terdapat 100,0 persen itu untuk persennya. Sedangkan tahun 2016 778.060.616.000 rupiah. Sedangkan dalam persennya yaitu sebesar 100,0%. Jadi untuk tahun 2015 kurang 2015 kurang 2016 sebesar 95,8%. Yang berikut harga pokok penjualan, di mana terdapat yang pertama 429.335.102 rupiah dipersenkan menjadi 51,5. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 394.741.717 rupiah dipersenkan menjadi 49,5%. Jadi hasil dari 15 tahun 2015 kurang tahun 2016 sebesar 91,9%. Untuk laba kotor terdapat untuk tahun 2015 403.730.518 rupiah dipersenkan jadi 48,5. Untuk tahun 2016 403.318.899 rupiah dipersenkan menjadi 50,5. Jadi untuk tahun 2015 dan tahun 2016 dikurangkan menjadi persennya dikurangkan menjadi 99,9%. Ya. Untuk bahan usaha kosong, sedangkan yang berikutnya di bawahnya beban pegawai. Terdapat 124.868.864 rupiah dipersenkan 15,0. Tahun 2016 141.116.325 rupiah dipersenkan menjadi 17,7. Sedangkan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 dikurangkan menjadi 113,0. Untuk beban marketing terdapat 37.947.947.081 rupiah
dapat kita lihat untuk persennya menjadi 4,6, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 36.047.881 rupiah, dipersenkan menjadi 4,6, sedangkan untuk dikurangin 2015 sama 2016 terdapat 95,9. Untuk beban penjualan terdapat pada tahun 2015 63.270.281 rupiah, dipersenkan 7,6, tahun 2006 79,79 79.630.283 rupiah, dipersenkan menjadi 10,0. Untuk pengurangan tahun 2015 dan 2016 itu dipersenkan sebesar 126.000,3. Jadi untuk beban administrasi dan umum itu untuk tahun 2015 sebesar 60.029.219, dipersenkan menjadi 7,2, sedangkan 2016 naik menjadi 67.479.052 rupiah, dipersenkan menjadi 8,5. Sedangkan untuk tahun 2015 sama 2016 dikurangkan persennya itu terdapat sebesar 112.000,4. Jadi di bawahnya jumlah beban usaha terdapat 285.872.444 rupiah. Untuk persennya terdapat 34,3. Sedangkan 2016 324.629.541 rupiah terdapat 40,7. Jadi untuk hasil 2015 sama 2016 dikurangkan menjadi 113.000,6. Yang berikut laba usaha. Tahun 2015 terdapat 117.858.074, persen 14,1. Yang berikut 78.078.689.358 rupiah, dipersenkan menjadi 9,9. Jadi 2015 sama 2016 dikurangkan persennya jadi dapat sebesar 66,8. Pendapatan dan biaya di luar usaha sebesar 14.585.882 rupiah. Sedangkan untuk persennya yaitu sebesar 1,8. Untuk 2016 terdapat 735.688 rupiah, persennya 0,1, sedangkan pengurangan dari tahun sebelumnya dapat hasilnya yaitu 5,0. Yang berikut laba bersih sebelum pajak terdapat 103.278.192 rupiah. Untuk persennya 12,4, sedangkan tahun 2016 terdapat 77.953.670 rupiah, dipersenkan menjadi 9,8 dan pengurangannya yaitu sebesar 75,5. Untuk pajak penghasilan badan terdapat 8.330.566 rupiah, persennya yaitu 1,0, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 7.980.606 rupiah, sedangkan persennya yaitu sebesar 1,0. Tahun 15 sampai 2016 dikurangkan menjadi 95,8. Untuk tahun 2015 terdapat laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 94.941.536 rupiah, persennya sebesar 11,4. Sedangkan untuk tahun 2016 69.973.664, jadi persennya sebesar 88,8, sedangkan untuk pengurangan dari nilai sebelumnya yaitu tahun 2015 sama 2016 mendapatkan hasil sebesar 73,7. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua
laba rugi dari perusahaan yang tertera pada PPT sebelumnya, yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil. Namun setelah penelitian ini mengukur kinerja keuangan difokuskan pada penggunaan rasio keuangan dan tolak ukur yang digunakan antara lain yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Jadi rasio-rasio ini akan dijelaskan masing-masing pada analisis laporan keuangan tersebut. Analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan keuangan suatu perusahaan yang baik pada saat sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi dengan rasio keuangan ini, kondisi keuangan dari kinerja perusahaan untuk satu periode tertentu dapat diungkapkan serta diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam bidang keuangan. Yang berikut, sedangkan analisis rasio keuangan adalah cara analisis dengan menggunakan perhitungan perbandingan antara data kuantitatif dan ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.